saudara sekalian, saya mau jelaskan dulu semacam mazhab penelitian. Kita coba dulu pahami aliran besar dalam penelitian. Nah, secara umum itu ada dua aliran pemikiran di dalam melakukan penelitian. Aliran besar dalam penelitian itu ada dua, ya, ada kuantitatif dan kualitatif. Kenapa ada kuantitatif dan kualitatif? Karena ini sebenarnya penelitian itu adalah cara manusia untuk mengungkap fenomena, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ada dalam pikiran kita mengenai satu permasalahan, di dalam fenomena, di dalam mencapai satu tujuan. Ini manusia punya cara di dalam melakukan itu dengan cara penelitian. Jadi penelitian ini adalah cara yang dilakukan oleh manusia atau ilmuwan di dalam menjawab masalah-masalah atau di dalam mengungkap fenomena. Nah, manusia itu secara umum punya dua mode berpikir. Ada mode kuantitatif dan mode kualitatif. Mode kuantitatif ini adalah suatu pendekatan yang menggunakan angka-angka. Jadi dia menggunakan angka-angka. Sementara kualitatif ini dia mementingkan makna. Kalau kita lihat mode berpikirnya orang kuantitatif, seluruh yang ada di dunia itu adalah angka. Jadi dunia ini diciptakan dengan angka. Untuk mengetahui fenomena dunia ini, kita harus menggunakan mode berpikir angka-angka. Tidak ada di dunia ini yang bukan angka-angka. Matahari terbit jam 6, tenggelam jam 6, itu kan angka. 12 jam. Kemudian berputar lagi 12 jam juga. Makanya hidup kita diatur oleh angka-angka, diatur oleh jam, 24 jam. Ya. Musim. Ada musim ini pada bulan ini, itu angka. Ibu-ibu mengandung 9 bulan, itu angka. KTP kita berlaku 5 tahun seumur hidup, itu angka. Uang kita 100.000, 200.000 itu angka semua. Kita punya tinggi, kita punya berat, angka semua. Kita pergi ngukur baju itu angka. Warna yang kita lihat itu angka, itu adalah spektrum frekuensi. Warna hijau, warna biru itu adalah spektrum frekuensi yang masuk ke mata manusia, kemudian ditafsirkan oleh tak kita sebagai warna. Gedung ini angka. Tingginya berapa, lebarnya berapa semen yang dipakai, angka semua. Jadi orang yang menganut aliran kuantitatif, dunia ini tidak bisa kita ketahui kalau bukan menggunakan angka. Jadi kalau Anda punya modus berpikir senang dengan angka-angka, memang modus berpikirnya angka-angka, maka sebaiknya Anda menggunakan mode penelitian, pendekatan penelitian kuantitatif. Perhatikan aja, teman kita ada modus berpikirnya angka-angka, menghitung hari, menghitung gaji, membandingkan antara pekerjaan dengan gaji, kita cuma digaji sekian, ya, berapa, yang selalu hitung berapa saldo, berapa pengeluaran, itu mode berpikir angka-angka. Nah, ini satu mode berpikir. Nah, kemudian manusia itu juga sebenarnya punya mode berpikir kualitatif. Memang dunia ini diciptakan dengan angka. Tapi angka itu harus dijelaskan secara kualitatif. Misalnya, Anda punya uang 100.000, Anda punya uang 100.000, Anda punya uang 100.000, saya punya uang 100.000, tapi maknanya bagi saya 100.000 itu beda. Sama-sama kita punya 100.000. Mungkin bagi siswa SD itu sudah banyak. Tapi bagi saya itu tidak banyak. Karena untuk isi bensin saja tidak cukup. Oke, ini gedung misalnya punya ukuran begini-begini. Tapi ketika kita masuk dalam ruangan ini kan perasaan kita beda-beda. Ruangan ini terlalu kecil, ini terlalu besar. Ya.
ini belum cukup. Sehingga ada yang melihat bahwa dunia ini diciptakan dengan makna. Nah, jadi kalau kita selalu berusaha mencari makna, berarti mode berpikir kita itu kualitatif. Apa yang tadi Anda sebutkan itu analisis semiotik, makna ini, itu kan mencari makna. Namun sesungguhnya angka-angka itu tidak berhenti di angka-angka. Walaupun dalam penelitian S1, kalau kita sudah menemukan misalnya korelasinya 0,5, kemudian regresinya katakan 30%, ya, ini sudah cukup. Tapi apa artinya angka-angka ini? Itu harus dijelaskan lagi, terutama oleh level S2 dan S3. Jadi memahami angka-angka ini nanti itu sebenarnya juga dibutuhkan suatu penjelasan kualitatif untuk memahami angka-angka ini. Tapi itu sementara bahwa penelitian kuantitatif itu mencari angka, ya, mencari angka, sementara penelitian kualitatif itu mencari angka. Nah, saudara sekalian, mana lebih sulit? Pertama, yang sulit itu kalau kita tidak kuasai metode. Kalau kita tidak kuasai metode, maka itu yang lebih sulit. Tapi kalau dua-duanya kita paham dengan kemampuan yang sama, kuantitatif lebih mudah. Seandainya saya kuasai dua-duanya, kuantitatif lebih mudah daripada kualitatif. Mudahnya di mana? Karena kuantitatif ini sudah terprogram, sudah terpola. Sementara kualitatif ini kita tidak tahu kemana ujungnya. Bisa saja penelitian kita ini nanti tidak selesai, ya. Tapi kalau di sini, ini polanya sudah ketahuan, ya, bahwa saya mau ke kampus 1 dan saya lewat jalan poros ini, Karupala, kemudian nanti lewat jalan Petarani, ya, mutar masuk ke jalan laut. Itu sudah ketahuan. Kalau ini mau ke kampus 1, bisa saja ke Manino dulu, baru masuk ke Bone, baru mutar lagi. Pas mutar sana jalanan putus. Nah, penelitian tidak jadi. Kalau ini sudah ditahu bahwa jalan poros mau ke kampus 1, kita lewat Kepala, kita nanti lewat Hertasnin, masuk di jalan Alauddin, pasti sampai di kampus 1. Jadi kalau kita punya pengetahuan imbang, sebenarnya kuantitatif itu lebih mudah kalau kita kuasai dua-duanya. Nah, memang mahasiswa atau kita ini cenderung menggunakan pemikiran-pemikiran kualitatif dalam hidup ini. Dan itu kita terbiasa dengan mode-mode berpikir kualitatif. Sehingga dalam penelitian juga kita merasa kualitatif itu lebih mudah, karena seolah-olah tidak ada polanya. Seolah-olah apa-apa saja kita mau bikin jadi urusan. Di situ mudahnya calon peneliti merasa apa saja kita mau bikin aja, sudah jadi proposal. Kalau kuantitatif sudah ditentukan polanya harus begini. Nah, sehingga kuantitatif ini dianggap lebih sulit. Channel.